dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peristirahatan kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih juga Maha Penyayang yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas pemeliharaanmu dalam hidup kami di hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025, 11 November 2025, dari Wahyu pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Penglihatan Yohanes akan materai dan kuda. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyingkapkan sebuah rahasia satu persatu kepada Yohanes tentang apa yang terjadi sebelum hari terakhir tiba. Penyingkapan itu digambarkan dengan terbukanya materai. Tetapi dari 7 materai baru 6 yang terbuka. Saat materai dibuka, terjadi kengerian hebat yang akan dialami oleh setiap orang, termasuk orang percaya. Hal itu harus dijalani sebelum pembebasan puncak terjadi. Pembukaan 4 materai pertama ditandai dengan munculnya 4 kuda. Kuda pertama berwarna putih yang melambangkan peperangan antar bangsa. Kuda kedua berwarna merah padam seperti darah, melambangkan keadaan tanpa damai di bumi. Kuda ketiga berwarna hitam, lambang kematian atau maut. Gandum yang biasa dikonsumsi rakyat kecil sulit ditemukan, sementara anggur dan minyak yang biasa dikonsumsi orang kaya tetap ada. Dan kuda keempat berwarna hijau kuning, warna pucat yang melambangkan kematian karena perang, kelaparan, sampar, dan binatang buas. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan melalui peristiwa atau penglihatan yang Tuhan singkapkan kepada Yohanes di tengah-tengah kehidupan kita? Kuda yang melambangkan kekuatan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita melalui perang, permasalahan, kelaparan, dan permasalahan yang terjadi. Namun tidak perlu kita menjadi takut, karena kita yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga kita, asalkan kita tetap waspada, tunduk dan taat, serta percaya hanya kepada Tuhan. Karena dialah Tuhan yang melindungi dan memelihara kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak permasalahan yang terbentang di hadapan kita sampai kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Baik masalah pribadi, keluarga, lingkungan, pekerjaan, iman percaya kita. Tetapi yakin dan percayalah, di balik setiap permasalahan itu, Tuhan selalu ada menyertai kita. Karena itu datanglah kepada Tuhan, Dia pasti akan menolong dan melindungi kita, asalkan kita tetap setia kepadanya. Amin. Terima kasih Bapak atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Gambaran yang diberitahukan melalui penglihatan Yohanes menyatakan begitu banyak pergumulan permasalahan yang ada di muka bumi ini. Namun satu keyakinan yang kami pahami dan kami imani, di balik semua pergumulan dan permasalahan yang datang silih berganti, kami yakin dan percaya Tuhan ada datang memelihara kehidupan kami, menjaga kami untuk melewati setiap masalah demi masalah yang datang menghampiri. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami, sehingga kami tetap setia dan taat hanya kepadamu.
Kami mau tidur di malam ini Tuhan. Berkati kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.